Berbagai macam cara yang bisa kamu cobain untuk bisa kerja di Jepang. Eyo yokoso minasang. Di video sebelumnya aku pernah bahas kan berbagai macam visa yang bisa kamu pakai untuk bisa bekerja di Jepang. Nah, di video kali ini aku mau bahas berbagai macam jalur yang bisa kamu cobain untuk bisa kerja di Jepang. Oke, langsung aja kita simak videonya. Cara yang pertama adalah cara jalur magang. Di cara ini, kamu bisa mendaftar bekerja di Jepang dengan minimal syarat kamu harus memiliki ijazah SMA atau setara. Kamu bisa mendaftar melalui Disnaker di daerah kamu atau melalui LPK atau lembaga pelatihan kerja yang ada di sekitaran kamu. Untuk program ini sebenarnya dibedain menjadi dua, ada jalur swasta sama jalur negeri. Di jalur negeri ini adalah program yang memang berbasiskan atau berdasarkan antara kerjasama pemerintah dengan pemerintah, yaitu pemerintah Jepang dengan pemerintah di Indonesia. Ini memang jalur yang resmi. Untuk yang swasta sebenarnya jalurnya juga resmi, tapi bedanya adalah di jalur ini kerjasamanya itu bukan dengan pemerintah. Jadi dengan pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pihak lembaga swasta yang ada di Jepang. Dua-duanya tetap resmi dan legal. Yang kedua adalah jalur freelance atau biasa disebut dengan jalur Tokutegino. Untuk bisa bekerja melalui jalur ini, kamu harus punya minimal ijazah SMA atau setara, dan juga ditambah dengan minimal kamu punya pengalaman kerja atau dengan sertifikasi keahlian khusus. Untuk jalur ini bedanya dengan magang itu tentu ada di benefitnya. Untuk jalur freelance atau Tokutegino, benefitnya itu bisa dibilang hampir sama dengan pegawai asli yang bekerja di Jepang. Bedanya untuk jalur ini kamu bekerja dengan batas waktu tertentu, sedangkan pegawai tetap itu kan nggak ada batas waktunya, harus selamanya. Tapi jangan khawatir, untuk kamu yang bekerja melalui jalur ini, kontrak kamu itu tetap bisa diperpanjang dengan batas waktu yang, kalau untuk peraturan sekarang sih setahu aku nggak dibatasin, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Selanjutnya adalah jalur ketiga, yaitu jalur di bidang perawat. Nah, buat kamu yang memiliki ijazah D3, D4, atau S1 di bidang perawatan, kamu bisa nyobain jalur ini. Kamu bisa daftar jalur ini melalui lembaga yang disediakan oleh pemerintah yang bernama BP2MI. Jalur ini resmi karena memang adalah program khusus antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Nah, untuk lama atau status visanya sendiri ada status visa keperawatan. Dan lama kontraknya itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Tapi tentu saja bisa diperbarui dengan syarat dan ketentuan tertentu. Yang selanjutnya adalah jalur keempat, jalur beasiswa. Jalur ini cocok banget buat kamu yang mau kuliah dulu di Jepang, habis itu lanjut kerja. Jadi sebenarnya seperti yang kita tahu, banyak banget beasiswa yang nawarin orang asing untuk kuliah di Jepang. Salah satu yang paling terkenal itu Max. Dan beberapa juga perusahaan di Jepang itu nawarin kita untuk beasiswa untuk kuliah di Jepang. Jadi banyak banget. Ditambah juga buat beasiswanya tidak mensyaratkan untuk kembali ke Indonesia lagi. Dan bahkan banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang habis lulus dari kuliahnya di Jepang itu langsung bekerja. Kayak gitu. Jadi jadi mereka rata-rata yang sedang kuliah itu mengikuti program yang namanya Shinsotsu Sayo, atau program pencarian kerja atau lowongan kerja yang dikhususkan buat mereka yang mau lulus kuliah. Jadi rata-rata mahasiswa yang kuliah di Jepang itu biasanya sudah mendapatkan pekerjaan sebelum mereka lulus. Oke, selanjutnya adalah jalur kelima, atau sekaligus jalur terakhir yang bakal aku bahas di video kali ini. Nah, jalur ini adalah jalur kuliah dulu di Indonesia, dapat ijazah, habis itu cari lowongan kerja di Jepang. Nah, ini adalah jalur yang aku tempuh dan aku cobain, sehingga aku bisa bekerja di Jepang. Nah, terkhusus buat kamu yang minimal punya ijazah S1, itu kamu bisa daftar kerja di jalur ini. Terkhusus buat kamu yang bidangnya teknik dan juga IT, karena lagi banyak banget lowongan di bidang itu.
aku pernah bahas gimana caranya atau jalur-jalur yang bisa kamu tempuh, website-website yang bisa kamu cobain untuk bisa mendaftarkan bekerja di Jepang. Nanti aku bakal tunjukin videonya yang mana. Dan juga kalau misalkan kamu beruntung, kamu bisa menempuh jalur yang nggak neko-neko atau tidak sulit, karena yang biasanya mengharuskan kamu untuk bisa berbahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nanti ada juga kalau misalkan kamu beruntung, kamu nggak harus melalui seleksi di jalur itu, kayak seleksi waktu itu. Jadi semoga kamu beruntung. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. To iwake de, sugi no doga ni mata aimashou. Ja mata ne, bye bye.